فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Ala kulli hal jemaah, ini nasihat dari hati, ya, dari hamba yang fakir ini. Jadi dalam beramal ibadah, melakukan ritual amal ibadah, berusahalah kita mencukupkan diri dengan yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang banyak kita lihat juga di tengah-tengah masyarakat kita, mohon maaf kalau agak sensitif, di mana sebagian kaum muslimin kalau kunut witir, ya doa kunut witir, yang sebagian kaum muslimin menyeret doa itu ke subuh. Padahal itu doa diajarin Nabi ke cucunya untuk kunut witir. Allahumma hadini fiman hadaitu, afini fiman afaitu, wa tawallani fiman tawallaitu, wa barik li fima ataitu, wa qini syarra ma qadait. Kalau rame, kalau kita berjamaah, wa qina syarra ma qadait. Ini banyak yang berinisiatif sendiri, mendekor doa ini dengan cara apa? Menambahkan waqina bi rahmatika syarra ma qadait. Itu tambahan dia sendiri. Padahal yang datang dari Nabi cuman waqina syarra ma qadait. Dan ini viral paling di masyarakat kita rata-rata begitu. Waqina bi rahmatika syarra. Padahal lafalnya seperti itu enggak ada. Rasulullah SAW ajarkan kepada cucu beliau. Yang ada waqina syarra ma qadait, ya. Tapi ya itulah, sebagian manusia kadang enggak merasa puas dengan yang datang dari nabinya alaihi salatu wassalam. Habis zikir, habis salat kita disuruh astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sampai itu aja 3 kali. Tapi banyak yang nambah panjang lebar, kali lebar. Allahumma astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa liman lahu haqqun 'alayya wa li jami'il muslimin. Suwi, tenang, panjang, mencintai. Kalau dicari hadisnya nggak bakal ketemu. Itu inovasi-inovasi, itu buatan-buatan. Yang dari Nabi dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala hanya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Puas. Tapi nggak puas itu sebagian umat Muhammad ini. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Tambah-tambah. Kok enggak kenyang, enggak merasa puas dengan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kesian aja mencintai Subhanahu wa taala, ya. Inilah butuhnya kita belajar, ngaji yang betul-betul berasal Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal jemaah, menunjukkan bahwa hadis ini ya menganjurkan untuk kita, memerintahkan untuk kita supaya ikhlas dalam beramal. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak menerima amalan kecuali hanya murni mencari wajahnya saja. Ikhlas karena Allah. Kalau udah ada embel-embel lain, niat-niat yang lain dan seterusnya, itu Allah enggak ridha jemaah. Allah enggak ridha. Allah enggak butuh kepada amalan yang ada selain Allah di dalamnya. Ya. Kita mau salat ntar lagi nih. Ada selain Allah dalam hati kita, ada makhluk dalam hati kita. Sudah, Allah enggak suka. Bahkan kalau sampai akhir salat terus ada niat selain Allah, ada selain Allah dalam hati kita, waduh ada mertua nih di belakang, bagus-bagusin, cakep-cakepin misalnya. Karena ada makhluk dalam ibadahnya tersebut. Allah enggak ridha jemaah. Allah enggak butuh sama amalan yang seperti itu. Berarti Allah digandengkan dengan makhluk toh? Disekutukan berarti. Ya. Itu namanya syirkul asghar. Riya itu syirik kecil, itu penyekutuan. Walaupun syirik kecil riya itu hanya menghancurkan amalan yang dibarengi dengan riya itu. Berbeda dengan syirkul akbar. Kalau syirik besar, maka itu menghancurkan semua amal yang dia lakukan. Habis semuanya. Kalau syirik besar, mencintai Subhanahu wa taala, berdoa kepada selain Allah, minta kepada selain. Minta ada kubur wali misalnya. Dia minta ke kubur wali itu. Ke orang yang di dalam kuburan itu dia minta. Dia lupa sama Allah. Wahai wali fulan, tolong belikan saya anak. Kasih saya jabatan apa. Udah habis semua amalan dia seumur-umur dia beribadah itu. Karena ini syirkul akbar. Ya.
Dan dia lakukan itu dalam keadaan tahu itu syirik besar. Kalau dia nggak tahu boleh bodoh, nggak boleh kita langsung bilang musyrik, nggak bisa. Karena dia jahil, nggak ngerti, nggak paham ilmunya, nggak tahu kalau itu salah, syirik. Kecuali dia udah ngerti itu nggak boleh, tapi dia tetap langgar, baru bisa diponis. Paham maksudnya? Itu pun yang memponis ulama, bukan semua orang. Jelas itu jemaah? Jadi dakwah kita di aman jemaah, pokoknya nggak sembarangan. Jadi kalau ada nuduh-nuduh suka ngafirin orang, bidain orang, ente fitnah, yang benar ente ngomong. Ya. Mana kita syirikin orang? Mana kita kafir-kafirin orang? Mana kita bidah-bidahin orang? Buktinya mana? Menjelaskan perbuatan itu adalah syirik, menjelaskan sebuah perbuatan itu adalah kekufuran, menjelaskan perbuatan itu adalah kebidahan, apa itu ponis orang namanya? Paham maksudnya? Itu ponis? Kagak, Mas. Kita menjelaskan hukum perbuatan. Pelakunya mah itu babnya lain. Enggak serampangan menjas-jas orang, memponis-ponis orang. Itu bukan kerjaan kita, jemaah. Kerjaan kita menjelaskan. Ya. Jadi kalau ada yang suka kafir-kafir, itu fitnah itu. Fitnah. Allah akan tuntut di akhirat nanti orang-orang itu. Pernah saya kafir-kafirin orang, jemaah? Atau kita bidah-bidahin orang, ahli bidah ente bidah. Safety kita aja, kita tahu ilmunya aja, hati-hati sekali gitu, nggak serampangan. Cintai semata. Kalau menjelasin perbuatannya, hukum perbuatannya, itu tugas semua, ya nggak apa-apa, ya tugas semua. Nabi kita ketika bilang, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap perkara baru dalam agama itu hukumnya bid'ah. Ya, wa kullu bid'atin dhalalah, setiap kebid'ahan adalah sesat, wa kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan di neraka. Itu ngomong perbuatannya Nabi atau ngomong orangnya, pelakunya? Sedang ngomong apanya itu Nabi? Perbuatan. Jelas ini jemaah? Bedakan antara perbuatan dengan pelaku. Dia memiliki hukum yang berbeda. Kalau pelakunya bisa jadi dia belum sampai ilmu jemaah. Ya. Belum sampai ilmunya. Nggak bisa serampangan kita main kafir-kafirin orang, musyrikin orang, bidah-bidahkan orang. Bisa jadi dia belum tahu ilmunya, belum sampai hujjah. Ya. Lihat keadilan dakwah ini jemaah cintai. Ya. Kehati-hatian kita. Ya, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Giliran ada orang masuk masjid orang, habis sholat dipel, itu nggak disesatin kadang sama mereka. Kita yang malah mentahzir mereka, mau ini mereka malah dituduh macam-macam kadang-kadang cintai. Kadang kebalik-kebalik dunia ini jemaah, ya, namanya juga zaman ya. Walaupun zamannya nggak salah, orang yang hidup di zaman itu yang salah. Naibu zamanana wal aibu fina, kata Imam Syafi'i. Kadang kita mencela masa, tapi padahal aibnya bukan di masa, aibnya di kita yang hidup di masa itu, paham? Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi Allah nggak butuh sama amalan yang nggak ikhlas karena dia, karena Allah. Yang nggak mencari wajah Allah, yang bukan karena Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, jemaah yang saya cintai, hadis qudsi diriwayatkan Imam Muslim, bahwasanya apa? Ana aghna syuraka 'an syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku paling enggak butuh sama amalan, ya. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, aku paling tidak butuh sama yang namanya sekutu. Dibikin tanding-tandingan, digandeng-gandengin saya sama makhluk, sak butuh saya. Kalau bukan karena Allah dan karena Pak Dokter, anak saya mati, Allah enggak butuh untuk disanding-sandingin kayak gitu. Yang benar itu kalau bukan karena Allah, kemudian atas sebab bantuan Pak Dokter, itu orang udah ngaji tuh ngomongnya tuh. Orang ngaji ngomongnya kayak gitu tuh. Kalau bukan karena apa? Kalau bukan karena Allah Azza wa Jalla dan sebab ya meleknya Pak Satpam, mungkin habis semua harta saya. Itu orang ngaji tuh ngomong. Tapi kalau bukan karena Allah dan Pak Satpam, wah habis harga. Itu belum ngaji tuh kayaknya. Atau ngaji tapi ngantuk mungkin. Dia menggandengkan Allah dengan makhluk. Makanya jemaah kalau orang yang ngaji juga betul-betul paham sampai menyandengkan ya, menggandengkan ya, mensejajarkan kaligrafi Allah dengan Muhammad saja enggak berani dia. Kalau orang ngaji, kalau orang paham. Karena beda level dong, Allah dan Rasul udah sejajarin dan banyak dilanggar oleh kaum muslimin hari ini. Nyadar enggak sih? Ya. Allah disestrakan kayak gitu sama Nabi kita. Allah khalik, Nabi Muhammad makhluk, bukan khalik juga beliau. Ya. Kalaupun dipasang, ya Allahnya di atas, Muhammadnya di bawah dong. Ya.
Wah, nyapa apa nggak boleh, dah kajian mulai, jangan diundang. Alhamdulillah nggak usah diundang. Mencintai. Tapi harus dijelaskan, nggak ada speak up ya, kasihan umat. Dianggapnya bener aja tuh, ya nggak nyadar dia mencintai sama. Banyak yang harus kita luruskan dia mencintai sama taat. Dan saya meluruskan juga bukan hawa nafsu dari gocek saya sendiri, semua kita pakai dalil dia mencintai sama taat dari Quran maupun Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian kata Allah, barang siapa yang mengamalkan amalan yang disekutukan aku dalamnya, dalam amal itu dengan selainku, disandingkan makhluk dalam amal tersebut, ada Allah, ada mertua juga, bagusin sholatnya, ya. Ada imam nih, ya apa masya Allah, dia punya mau nembak calon apa, maksudnya ada calon mertua masuk misalnya, calon mertua batuk di belakang, calon mertua tuh, maksud bagusin. Berarti ada selain Allah dalam sholatnya juga ada gandeng makhluk dalam sholatnya. Allah nggak butuh itu sholat, nggak butuh mencintai sunnah taat. Ya, ada orang pergi haji atau umroh tapi sepanjang manasik. Ayo like, siapa yang mau didoain nih? Ayo subscribe. Astagfirullahaladzim. Ada selain Allah dalam ibadahnya. Dan pemandangan ini udah banyak kita lihat sekarang. Apalagi dunia artis-artis atau apa. Kalau udah kadang membelakangi Ka'bah itu, songong. Ka'bahnya di belakang. Gimana itu jemaah? Kalau nggak ngaji ya kayak gitulah. Ya, udah merasa bener aja mencintai sunnah ta'ala. Hati-hati. Eman-eman udah cari duit, capek, letih, udah jauh perjalanan 8 jam, 9 jam hanya untuk menyandingkan Allah dengan makhluk dalam ibadahnya tersebut. Maka kalau antum mau betul-betul pure karena Allah, umroh haji antum, ketika manasik itu kalau bisa HP matiin, nggak usah keluar-keluar. Suka nggak tahan tangan sebagian kaum muslimin aja, biar orang tahu gue lagi umroh terus. Allah musta'an, enggak takut apa sia-sia. Udah jauh-jauh, haba'an manthura. Mau enggak kita kena dengan ayat wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kita takut itu jemaah. Allah jadikan amal kita jadi debu yang bertebangan. Udah umroh 100 kali bolak-balik, pas minta pahala sama Allah di akhirat, 0. Mana pahalanya? Iya, ada yang lain dalam hatimu ketika kau umroh. Biar orang tahu, share, dan seterusnya. Mohon maaf jemaah kalau ini sensitif juga. Cuman saya sayang sama antum. Saya sayang terhadap kaum muslimin. Supaya eman-eman tuh ibadah kita itu jemaah. Biar betul-betul ketemu nanti di buku catatan amal. Masya Allah, masih rapi ada. Karena Allah doang. Nggak ada karena yang lain-lain. Ya, terus apa? Nah, itu jemaah. Ya kita berjuang untuk bisa terus ikhlas mencintai sunnah ta'ala.